Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 1, 2, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku paham yang benar. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aira sakit. Aira? Sakit. Aira sakit. Siapa lagi? Aina izin. Oh, Aina isi. Yang lain hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku, jadi minggu ini kita sudah melanjutkan materi kita di bab 2 ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu prakteknya penjelasan materi. Nah, nanti untuk hari ini masih ada tambahan penjelasan, tetapi kemungkinan setelah penjelasan materi kita akan buat sebuah proyek karya yang akan dibuat oleh anak-anakku nanti dari materi yang saya jelaskan. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu, masih ada yang ingat materi kita sebelumnya? Dikit ya. Dari materi sebelumnya kita belajar mengenai mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang dimana ada 4 kitab yang diturunkan, Ya, ada 4 yaitu kitab. kitab Zabur kepada Nabi Zabur. Daud alaihissalam, Ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Oke, wasallam. tepat sekali. Kita applause, kasih applause buat teman-teman kita. Yang lain masih ada yang ingat? Oke, Saskia. Definisi iman kepada kitab-kitab Allah, Ya. yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada para rasul yang ia pilih. Betul. Ya, oke, kita kasih applause, betul. Itu definisi iman yang kita jelaskan minggu lalu ya. Oke, satu orang lagi. Siapa? Oke, ya, Davina. Ada 2 wahyu Allah, yaitu kitab dan Bohong ya Allah, ya. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dikumpulkan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Oke, ya, kita kasih applause dulu. Alhamdulillah. Jadi kita masih ingat materi kita sebelumnya ya. Ada terakhir tadi ada 2 kitab yang diturunkan, ada 2 wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Satu suhuf, satu kitab. Suhuf itu masih berupa lembaran. Kalau kitab itu sudah dibukukan seperti Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran, kitab suci kita ya. Oke, terima kasih semua. Alhamdulillah masih ingat. Jadi insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan menjadi generasi yang toleran. Ya. Oke, materinya oke, yuk.
tentang meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Jadi silakan diperhatikan. Nah, ini bagaimana memahami pentingnya mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan diperhatikan. Jadi mempelajari kitab-kitab Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, di pelajaran sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa pada dasarnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya fardhu ain. Ya, fardhu ain itu seperti apa? Kewajiban setiap muslim yang tidak bisa diwakili. Jadi mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu wajib bagi setiap muslim, ya. Oke. Jadi apa maknanya? Nah, secara umum mendapatkan pengetahuan tentang ajaran Allah yang terkandung dalam kitab suci. Hidayahnya, nah, tentu kalau kita mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Apalagi yang didapatkan ketika kita mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada ketenangan, merasakan ketenangan jiwa dan hati dengan memahami makna dan hikmah di balik setiap ayat. Apalagi kitab suci Al-Quran kita itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan kehidupan kita. Kalau secara garis besar itu tuntunan kita itu di dalam kehidupan kita kalau mengacu kepada Al-Quran itu tidak ada yang salah, tidak ada menyalahi alam semesta ini, ya. Oke. Nah, ini yang paling penting juga. Di dalam Al-Quran kita diajarkan juga untuk menjaga toleransi dalam memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk toleransi kita? Yang pertama, jangan suka menyalahkan, ya. Tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan orang yang memiliki penafsiran berbeda. Kalau kita tidak paham secara detail, kita tidak boleh langsung kenapa orang berbeda kemudian langsung menyalahkan salah penafsiran ini. Yang kedua, harus ada sikap menghormati, menghormati keyakinan pendapat orang lain. Dan yang ketiga, mencari persamaan. Nah, ini mengamalkan ajaran kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu konsepnya seperti apa? Kita berbuat baik, ya, bersikap adil, menebarkan kedamaian, dan mencintai sesama. Ya, nanti materi-materi ini akan saya sebar ke anak-anakku supaya bisa menjadi referensi dan dibaca. Nah, hari ini sebagai bentuk tindak lanjut kegiatan pembelajaran kita, saya akan membentuk beberapa kelompok, ya, yang insya Allah akan kita diskusikan. Ada beberapa materi, termasuk salah satunya apa proses dari Allah menurunkan kitab-kitabnya. Mungkin ada kelompok nanti yang membahas seperti itu, dari kepada Rasul siapa, kitab apa, kepada Rasul siapa, kemudian apa isi dari kitab-kitab itu, apa isi penting. Yang kedua, mungkin ada kelompok juga nanti yang akan membahas bagaimana cara kita untuk menjaga toleransi. Nah, ada kelompok juga yang membahas apa yang menyebabkan terjadinya intoleransi, atau ada kelompok-kelompok yang saling menghujat, saling menjauhi dan satu sama lain. Seperti itu, ya. Secara detailnya akan saya sampaikan nanti ke kelompok anak. Jadi kita akan bagi kelompok di kelas ini, ya. Kita bagi 4, ya. Jadi mulai berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 4, ya. Mulai dari 1, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ingat nomor masing-masing, ya. 1, 2, 3, 4, 1. Oke. Jadi ingat nomor masing-masing. Silakan berkumpul berdasarkan nomor masing-masing. Nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3. Ingat semua nomornya, ya. Oke, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Oke, jadi sekarang sudah terbentuk masing-masing kelompok, ya. Silakan dengarkan dulu instruksinya masing-masing kelompok. Sekarang silakan tentukan dulu siapa ketua kelompok masing-masing. Ya. Nah, kalau sudah ada musyawarah dan mufakat, nanti ditentukan, ya, siapa yang menjadi ketua kelompok.
Kemudian selanjutnya masing-masing kelompok kita akan buat peta konsep ya, peta konsep. Untuk kelompok pertama silahkan dicatat, yaitu tentang konsep kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Peta konsep kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya. Oke. Untuk kelompok dua, peta konsep cara menjaga toleransi. Oke. Kelompok dua ya. Cara menjaga toleransi. Untuk kelompok tiga ya adalah yang menyebabkan kerukunan tidak harmonis. Dibuat peta konsepnya apa yang membuat kerukunan tidak harmonis. Ya. Oke, untuk kelompok yang keempat adalah cara penyebaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kitab suci Al-Qur'annya. Oke? Oke, jelas ya? Jelas? Ya. Nah, jadi silakan masing-masing kelompok bekerja. Boleh mencari referensi melalui media atau HP yang masing-masing anak punya. Oke? Silakan bekerja. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya sudah selesai semua tugas kelompok untuk membuat peta konsep berdasarkan tugas masing-masing tadi, sekarang kita mau ke tahap presentasi lagi ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, silakan maju untuk kelompok 1. Presentasikan. Semua kelompoknya maju ya. Nanti pada saat presentasi kalau ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan ya. Oke. Ya. Silakan ditampilkan dulu. Jadi ini kelompok 1 ya. Ada yang jadi siapa yang pegang, siapa yang menjelaskan? Oke. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami diberi tugas untuk membuat peta konsep, yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana kitab Taurat turun di Mesir untuk kaum Bani Israel dan berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kitab selanjutnya yaitu kitab Sabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel dan berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Selanjutnya yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup dan surut isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan di mana turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum
berisi tentang akidah, hukum, syariat, dan muamalat, dan merupakan penyempurnaan kitab sebelumnya. Oke, ya inilah hasil karya dari kelompok dia. Kelompok 1 kita kasih aplaus dulu. Dari presentasi teman kita ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Jelas ya? Jelas? Nah, jadi ini berdasar materi yang kita pelajari sebelumnya ya. Oke? Terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, ya, silakan kembali. Ya. Oke, jadi tadi sudah selesai kelompok 1 ya. Selanjutnya kita ajak ya kelompok 3, silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, silakan maju ke depan. Ya. Oke, siapa yang jadi juru bicaranya? Oke, silakan ditentukan. Ya, silakan ditampilkan. Ini ya, saya tampilkan juga di atas. Untuk kelompok 3 itu materi tentang penyebab intoleransi. Ya, saya persilakan untuk kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep mengenai penyebab intoleransi. Penyebab intoleransi terjadi karena faktor utama, yaitu perbedaan identitas, yaitu etnis, agama, kelas sosial, dan gender. Selain itu, penyebab intoleransi dapat terjadi karena faktor politik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali faktor-faktor yang diangkat, kemudian dampak dan solusinya. Dari hasil diskusi dari kelompok 3 ini, ada kelompok yang lain yang ingin bertanya? Oke, ya kelompok 1. Bagaimana sikap kalian jika di sekolah ini ada teman-teman yang berbeda keyakinan? Oh ya, ini faktor perbedaan keyakinan ya. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, ya silakan. Baik, menurut kami yaitu dengan saling menghormati, saling menghargai, karena pada dasarnya keyakinan merupakan sesuatu yang tidak dipaksakan, melainkan karena keyakinan bersumber dari setiap individu. Ya, Terima kasih. Oke, betul ya. Oke ya, jadi betul keyakinan itu tidak boleh dipaksakan ya. Jadi kalau misalnya di sekolah kita ada orang yang berbeda keyakinan, berbeda pendapat, itu kita harus saling menghargai. Termasuk misalnya besok-besok kalau di sekolah kita, termasuk di sekolah kita kan ada salah seorang teman kita yang beda keyakinannya dengan kita, yang kita mayoritas muslim misalnya, dan ada teman kita non muslim, itu kita harus saling menghargai ya. Tidak boleh menghakimi, jangan membuli ya. Itu adalah perbedaan keyakinan yang setiap individu punya hak untuk memilih ya. Oke, aplaus untuk kelompok 3 ya. Silakan kembali ke tempatnya ya. Ya. Oke, tadi kelompok 3 sudah selesai ya. Selanjutnya kelompok 4 ya, silakan maju kelompok 4 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya sama dengan teman-temannya ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan, siapa yang siap presentasikan? Saya tampilkan di layar ya hasil dari kelompok 4 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membantu kita diskusi kitab
Alkitabnya. Oke, dari pemaparan teman kita dari kelompok 4 ini ada yang bertanya? Oke, silakan kelompok 3. Kenapa kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada masa yang berbeda-beda? Oke, ada pertanyaan, kenapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan di masa yang berbeda-beda? Oke? Menurut kami, kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan di tempat yang berbeda karena nabi dan rasul hidup di masa yang berbeda. Oh ya, nabi dan rasul hidup. Oke, betul ya. Oke. Nabi dan rasul hidup di masa yang berbeda ya. Masih ada jawaban yang lain? Oke, peristiwa setiap umat itu berbeda-beda. Oke, betul. Kita kasih aplaus dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, ya. Oke. Tadi kelompok 1 sudah selesai, 3 selesai, kelompok 4 selesai. Sekarang kelompok 2 ya. Oke, silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Hasil diskusinya cara menjaga toleransi, boleh tidak di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu cara menjaga toleransi. Apa itu toleransi? Kata toleransi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu tolerantia, yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dalam bahasa Inggris yaitu tolerance berarti membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa perbedaan pendapat. Dalam bahasa jenis toleransi yaitu 3. Pertama, toleransi beragama yaitu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Contoh toleransi beragama adalah menghormati hak orang lain untuk memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Yang kedua, toleransi politik, yaitu sikap menghargai dan menghormati pendapat politik orang lain. Toleransi politik juga dapat membuat setiap orang menjaga hak politiknya masing-masing. Dan yang terakhir, ketiga, toleransi budaya, yaitu saling menghormati dan memahami budaya dari tradisi orang lain dan tradisi orang lain. Cara menjaga toleransi beragama yaitu menghormati agama lain, tidak memaksakan keyakinan agama sendiri kepada orang lain, dan menghormati agama yang diyakini orang lain. Tidak melakukan diskriminasi, hindari tindakan diskriminasi terhadap penganut agama lain, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Menghargai keberagaman budaya, menghormati dan memahami budaya dan tradisi orang lain meskipun berbeda dari budaya sendiri. Berpikir bijaksana dan berposisikan diri ke orang lain yang dianggap berbeda. Musyawarah, melakukan musyawarah masyarakat untuk memutuskan masalah. Terakhir, jalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Oke, ya. Menarik sekali ya dari pemaparan dari kelompok 2. Jadi ini pelajaran bagi kita ya. Ini titik beratnya tadi, toleransi itu ada 3 macam dari hasil diskusi kelompok 2 ya. Jadi pelajaran bagi kita ada toleransi beragama kalau kita berbeda keyakinan,
toleransi berpolitik, kalau perbedaan pilihan, ya, toleransi budaya. Misalnya kita dari ras atau suku yang berbeda. Mungkin di kelas kita ada biasanya dari suku Bugis, ada suku Toraja, Luwu yang secara bahasa mungkin berbeda, secara budaya mungkin berbeda. Itu kita harus saling menghargai satu sama lain, ya. Nah, ini juga tadi tentang cara menjaga toleransi beragama. Apa itu titik beratnya? Yang pertama, kita harus menghormati agama lain walaupun berbeda, ya. Nah, di negara kita ada berapa agama yang diakui? Ada 6, ya. Nah, selama ke-6 agama ini kita ada di lingkungan sekolah kita, ya, kita harus menghargai, ya. Tidak melakukan diskriminasi kepada kelompok-kelompok yang minoritas. Contoh misalnya kalau ada yang berbeda keyakinan, walaupun kita banyak, mereka sedikit atau satu orang, ya, jangan ada diskriminasi, ya. Menghargai keberagaman budaya, ya, berpikir bijaksana, serta musyawarah kalau ada musyawarah mufakat ketika ada yang mau kita lakukan. Dan juga jalin persahabatan kepada siapapun, ya, tidak memandang suku, agama ataupun budaya yang berbeda. Oke, ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya. Silakan kembali. Oh, sorry, mohon maaf, kelompok 2, ya. Kelompok 2, ya. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Silakan kelompok 2, terima kasih. Oke, kan. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan dari hasil diskusinya. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya ingin refleksi dulu kira-kira dari materi dan diskusi kita, kerja kelompok kita untuk membuat sebuah proyek, apa pelajaran yang kita dapat. Ada dari di antara 4 kelompok ini ada? Ya, oke, kelompok 1. Kesimpulan dari pembuatan proyek ini adalah bahwa segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama akan terasa mudah dan cepat. Dan di mana kita satu kelompok ini bekerja sama untuk membuat peta konsep. Dan dengan membuat peta konsep ini, kita dapat mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, cara-cara menjaga toleransi dan penyebab intoleransi. Oke, menarik sekali. Kita kasih aplaus dulu. Artinya ada pelajaran tambahan, ada ilmu tambahan yang kita dapat dari diskusi kita pada hari ini, ya. Oke, masih ada satu kelompok lagi? Enggak? Oke, silakan, Nak. Dari kelompok 3. Kesimpulan dari pembuatan proyek ini adalah kita dapat bekerja sama dan mengetahui faktor-faktor penyebab intoleransi dan serta dampak dan solusinya. Oke, menarik sekali. Yuk, aplaus. Alhamdulillah. Pada intinya, setiap pelajaran yang kita laksanakan itu, harapan besar Bapak Ibu Guru itu adalah ada pelajaran tambahan yang kita dapat. Itu yang kita harapkan, ya. Jadi setiap materi yang kita sampaikan, kalau ada pelajaran tambahan yang kita dapatkan atau ada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, itulah bentuk rasa syukur Bapak Ibu Guru berbagi ilmu kepada anak-anakku semua, ya. Oke. Terakhir sebelum kita meninggalkan kelas, kalau kita mengawali kelas tadi dengan berdoa, di akhir kelas kita ini kita